Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Apabila kita melihat anak-anak bertengkar, tentu kita berpikir bahwa itu hal yang wajar. Namanya juga anak-anak. Mereka belum banyak belajar, belum dapat menguasai diri. Tapi bagaimana bila yang bertengkar adalah orang dewasa? Kita pasti geleng-geleng kepala, terlebih bila yang menjadi bahan pertengkaran adalah sesuatu yang kesannya hanya mendongkrak gengsi. Misalkan, siapakah yang paling hebat? Dapatkah hal seperti ini terjadi? Sangat mudah. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, para murid pun meributkan hal seperti itu. Injil Lukas dan Markus mencatat mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yang berarti juga, siapakah yang paling hebat? Mungkin yang paling rohani, yang paling dekat dengan sang guru, yang paling dipercaya, dan yang paling lainnya. Dalam Injil Matius, mereka membawa persoalan itu kepada Yesus. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menjawab dengan cara menunjuk salah seorang di antara mereka atau menyebutkan satu nama. Ia mengambil seorang anak dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Yang terbesar adalah yang terkecil," yakni menjadi seperti anak-anak. Apa yang menjadi alasan Tuhan mengatakan bahwa seseorang yang dapat menjadi seperti anak kecil adalah yang terbesar? Ada banyak penafsiran yang muncul terkait ayat ini. Saya mencoba membayangkan apa kelebihan anak-anak yang membuatnya berbeda dengan orang-orang dewasa, sehingga Yesus menjadikan anak sebagai sumber pelajaran bagi murid-muridnya. Pada umumnya, anak bersikap apa adanya. Ketika Tuhan Yesus mengambil anak itu, saya membayangkan anak itu tampak menurut saja. Dia tidak meminta izin pulang dulu untuk berganti baju atau berdandan rapi. Ia tampil apa adanya dan senang diterima apa adanya, tanpa harus memoles diri atau menutupi apa yang kurang. Bagian kedua yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai siapa yang terbesar adalah mereka yang menyambut anak kecil itu seperti dirinya. Mudah bagi murid-murid itu untuk menyambut dan menerima Tuhan Yesus karena segala kelebihan yang Tuhan Yesus miliki. Ia mengusir setan, ia mengajar dengan hikmat dan kuasa, menyembuhkan yang sakit, dan banyak mukjizat lainnya. Tentu kita mudah menerima pribadi dengan segala kelebihan yang dimiliki. Tapi bagaimana dengan menerima anak kecil yang mungkin banyak kekurangan seperti menerima Tuhan? Hanya mereka yang memiliki jiwa besar yang dapat melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bahwa Ia menerima semua orang termasuk kita dengan segala keburukan dan dosa yang melekat. Jika kita dapat melakukan hal seperti yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita menjadi orang yang besar. Jadi, siapa yang terbesar?
orang yang menampilkan diri apa adanya dan dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dia. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.